yang namanya surga itu ya di sini disebutkan dalam surah Ali Imran ayat 133 itu luas sekali. Jadi arduhas samawati wal ard ya. Jadi surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi manusia itu pasti punya salah ya. Jadi tidak ada di situ manusia yang tidak punya salah ya. Jadi dalam hadis riwayat At-Tirmizi disebutkan kullu bani adamu hatta'un wa khairul khatta'ina tawwabuna. Jadi semua anak Adam itu melakukan kesalahan. Jadi semua anak Adam itu pernah melakukan dosa. Jadi semua anak keturunan Adam itu pernah melakukan dosa. Dan ya ini disebutkan wa khairu khatta'ina tawwabuna. Jadi dan sebaik-baik yang berbuat salah adalah yang segera bertaubat. Nah, seperti itu ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuriddin waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita kenikmatan iman, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita berkumpul pada malam hari ini. Dan alhamdulillah kita sudah melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat maghrib secara berjamaah. Salawat serta salam tak lupa juga kita kirimkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul kelak. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kami dari Makassar Cinta Quran melaksanakan kembali pada malam Ahad ini, yaitu Darsul Masajid. Dan terima kasih telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan ceramah yang dibawakan oleh guru kita, yaitu Ustadz Abbas, yang bertema tentang bersegera melaksanakan syariat. Untuk bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon didengarkan dan diperhatikan. Dan untuk waktu dan tempat saya persilahkan kepada Ustadz Abbas. Silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahillazi arsala rasula bil huda wa dinil haq liyushirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah maghrib yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam Ahad ini ya, di malam yang orang bilang itu malam yang panjang ya, malam orang beristirahat ya. Alhamdulillah, kita menyempatkan hadir ya, menyempatkan waktu kita untuk sama-sama mendengarkan, saling mengingatkan ya dalam perkara agama ya. Dalam hal ini saya tidak bermaksud untuk menggurui bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, tapi saya di sini hanya sekedar saling mengingatkan saja. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Saya mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran. Salawat serta salam
tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang menjadi ikutan kita, yang insya Allah kelak di yaumil kiamah kita akan mendapatkan syafaatnya. Maka beliaulah contoh terbaik, seluruh tingkah laku beliau, seluruh apa yang diperintahkan beliau menjadi teladan bagi kita semua. Insya Allah pada malam hari ini ya, di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tema terkait bersegera melaksanakan syariat. Ya, jadi kalau dikatakan bersegera itu berarti langsung dilaksanakan ya, tidak menunda-nunda ya, karena lawan dari bersegera melaksanakan itu berarti lawannya adalah menunda-nunda. Jadi tema kali ini adalah bersegera melaksanakan syariat. Nah, di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika turun ya, surah Al-Maidah ayat ketiga ya, itu terkait keharaman makan bangkai, darah ya. Jadi sebelumnya ini, sebelum turun surah Al-Maidah ayat 3 itu darah, termasuk juga bangkai ya, daging bangkai, daging yang tidak disembelih dengan nama Allah itu masih boleh dimakan, masih boleh dimakan. Nanti kemudian di turun surah Al-Maidah ayat 3 ini kemudian bangkai itu ya, bangkai ini adalah daging sembelih, daging yang tidak disembelih atas nama Allah, jadi tidak dibacakan basmalah. Sebelumnya itu boleh karena tidak ada syariat yang melarangnya. Namun ketika turun surah Al-Maidah ayat 3 ya, ini dikisahkan ini bahwa Hibah bin Hajar mengatakan bahwa kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika aku sedang memasak daging bangkai. Tidak lama kemudian Allah menurunkan surah Al-Maidah ayat 3 yang isinya mengharamkan bangkai. Seketika itu aku menumpahkan periuk yang berisi bangkai tersebut. Jadi ini adalah bagaimana kita meneladani para sahabat ketika Allah sudah mengharamkan yang namanya daging bangkai, itu mereka lagi memasak, itu periuknya ditumpahkan. Bayangkan ya, barusan mendengar ayatnya ini, barusan turun, dan mereka bersegera menumpahkan periuknya. Padahal mereka ini dalam keadaan lapar, dan sebelumnya sementara dimasak itu mereka belum mengetahui atau belum turun ayat terkait keharaman daging bangkai ini. Maksudnya daging yang tidak disembelih atas nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah bagaimana para sahabat itu bersegera, tidak menunda-nunda, mereka langsung melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka langsung menumpahkan daging yang sementara mereka masak. Jadi kalau kita ini barangkali agak berat ini ya. Awalnya halal, tiba-tiba turun ayat mengharamkan itu ya. Nah, sementara lapar-laparnya, dagingnya juga sudah hampir matang, langsung ditumpahkan. Ini karena kenapa? Para sahabat ini terkait mereka patuhnya terhadap syariat itu langsung ya. Mereka langsung melaksanakan ya, bersegera melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengapa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut bersikap seperti itu ya? Nah, bagaimana kalau kita dalam posisi tersebut ya, misalkan kita dalam kondisi terdesak atau kemudian kita tidak mengetahui hukum suatu perkara, kemudian kita sudah misalkan melaksanakannya atau sedang melaksanakan, kemudian ada yang memberitahu kita bahwa itu tidak boleh, itu haram ya. Apakah kita segera meninggalkan atau seperti apa? Nah, ini patut barangkali kita renungkan bersama ya, bagaimana sikap para sahabat tersebut. Mereka kemudian tidak melakukan istilahnya itu menunda-nunda apa yang kemudian menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, bersegera menuju ampunan dan surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Ali Imran ayat 133, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum
wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi ini dalilnya ya. Ini kemudian dalilnya terkait dalam surah Ali Imran ayat 133, bagaimana kemudian kita diperintahkan itu wasari'u. Wasari'u itu bersegera. Wasari'u, dan bersegeralah ila maghfiratin mir rabbikum, ya, bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu. Jadi dalam surah Ali Imran ini adalah dalil atau kemudian surah perintahnya ya. Jadi ini SK-nya dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita kemudian diperintahkan untuk segera menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kalau pegawai negeri ini SK-nya ya, surah perintahnya ya, terkait untuk kemudian meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dalam surah Ali Imran ayat 133 itu wasari'u ila maghfiratin, ya, bersegeralah, itu perintah untuk kemudian menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersegera ya, wasari'u, bersegera, ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita kemudian tidak menunda-nunda. Wasari'u, ya, bersegeralah, ya, bersegera untuk apa? Ila maghfiratin, ya, menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita diperintahkan untuk bersegera menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala, wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan kepada surga. Jadi ada konsekuensinya ketika kemudian kita bersegera menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala, ada konsekuensinya. Konsekuensinya adalah kita kemudian meraih namanya wa jannatin arduhas samawati wal ard, menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, yang namanya surga itu ya di sini disebutkan dalam surah Ali Imran ayat 133 itu luas sekali. Jadi arduhas samawati wal ard, ya, jadi surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi enggak usah khawatir ya. Jadi misalkan nanti nih di surga nanti berdesak-desakan, banyak sekali yang masuk surga. Ya, jadi Allah itu sudah menyiapkan surga yang sangat luas. Jadi luasnya itu seluas langit dan bumi. Ya, di sini disebutkan ya dalam surah Ali Imran ayat 133. Wa jannatin arduhas samawati wal ard. Jadi dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi dalam surah Ali Imran ayat 133 ada 3 poin ya. Yang pertama terkait perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, bagaimana kemudian kita melaksanakan syariat. Ya, yang kedua itu perintah untuk kemudian mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ila maghfiratin, ya, ila maghfiratin itu menuju ampunan. Ya, ila maghfiratin mir rabbikum, menuju ampunan dari Tuhanmu. Ya. Yang konsekuensi yang ketiga, ya, dimensi yang ketiganya itu adalah meraih surga ya, wa jannatin. Nah, yang pertama ya wasari'u, ya. Jadi dalam surah Ali Imran ayat 133 itu disebutkan yang pertama itu adalah wasari'u. Wasari'u itu dalam bahasa Arab artinya bersegera, ya. Jadi kalau bersegera itu ya kita kalau misalkan kita mau pergi ujian itu ya tidak jadilah bukan juga terburu-buru ya, tapi kemudian tepat waktu. Jadi misalkan tidak menunda-nunda dulu, istirahat dulu. Jadi itulah disebut dengan wasari'u. Misalkan kita mendengarkan azan di masjid, kita memang bersegera. Bersegera itu menyiapkan diri kita, termasuk juga kita mandi. Jadi kalau sudah mendengarkan atau sebelum mendengarkan azan ya, biasanya kan masjid itu sudah bunyi duluan ya. Biasa ada tandanya sudah sebelum azan, ya kita harus kemudian mempersiapkan diri. Itu juga bagian daripada wasari'u, mempersiapkan diri kita untuk melaksanakan ya sholat maghrib misalkan ya.
Jadi biasanya kalau sholat maghrib itu sebelumnya kita kan beraktivitas ya, pulang kerja atau misalkan yang anak muda itu pulang habis main bola ya. Jadi ketika menjelang maghrib ya, jadi harus juga bersegera, wasari'u. Bersegera itu mempersiapkan diri, jangan masuk sholat maghrib itu ya bau keringat ya. Sudah alasannya sudah azan ya. Wah, ini jadi mandi keringat pergi sholat maghrib, berarti dia kemudian tidak mempersiapkan diri untuk sholat maghrib. Jadi itu dimensi yang pertama. Nah, ini ya. Ini ada gambarnya Pak Jokowi ya, presiden kita. Nah, jadi ini ilustrasi ya. Kalau kita mendapat panggilan misalkan dari presiden. Nah, ini contoh saja ya. Bagaimana kalau misalkan presiden yang telepon kita. Nah, misalkan presiden memerintahkan kita ya, si fulan di Makassar segera misalkan kerjakan ini, saya tunggu laporannya sekarang. Itu kemudian kita harus langsung bergegas ya. Misalkan kalau presiden yang telepon kita ya, jadi kita kemudian tidak menunda-nunda. Nah, itu ya. Atau kemudian misalkan ya pejabat-pejabat yang lain ya, misalkan telepon kita, hubungi kita secara langsung, meminta kita melaksanakan sesuatu. Nah, kita kemudian bersegera memenuhi apa yang kemudian menjadi permintaannya. Nah, itu ya. Ini kalau misalkan pejabat, dalam hal ini misalkan presiden, gubernur, ataupun misalkan pejabat-pejabat yang lain. Nah, itu saja. Misalkan dari presiden saja atau misalkan pejabat-pejabat lain memerintahkan kita untuk kemudian melaksanakan sesuatu, dan kita kemudian bersegera. Alasannya kenapa buru-buru, kenapa langsung dilaksanakan? Wah, dia ini kan presiden, dia ini kan pejabat. Jadi harus segera dilaksanakan. Nah, bagaimana kalau yang memerintahkan kita, yang menyuruh kita adalah Allah Subhanahu wa taala, yang menciptakan dan penguasa alam semesta. Jadi dalam surah Ali Imran ayat 133 ini SK-nya langsung dari Allah Subhanahu wa taala, memerintahkan kita untuk kemudian bersegera ya menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Berarti kalau misalkan presiden saja atau pejabat saja kita bersegera, tidak menunda-nunda untuk melaksanakan, apalagi ini adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita harus lebih maksimal lagi. Kita harus lebih bergegas lagi untuk melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu ya, itu gambarannya ya. Nah, jadi kalau seorang mukmin itu ya, mukmin itu orang-orang yang bertakwa, ketika ada panggilan dari Allah atau ada perintah dari Allah itu, jadi sami'na wa ata'na. Jadi kami dengar dan kami taat. Apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi itu sikap seorang muslim ketika dia diperintahkan oleh terhadap sesuatu, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Jadi ketika Allah sudah memerintahkan untuk satu perkara, misalkan kita diperintahkan untuk sholat, diperintahkan untuk melaksanakan berekonomi, bermuamalah dengan sesuai syariat, ya kita harus taat. Nah, begitu juga misalkan kita dilarang terhadap sesuatu, misalkan kita dilarang mengambil riba misalkan di bank ya. Nah, itu kita harus meninggalkan juga. Ya, kita harus bersegera. Sami'na wa ata'na ketika Allah memerintahkan sesuatu. Jadi tidak lagi kemudian berpikir-pikir ya. Nah, ini lawannya ini ya, sami'na wa pikir-pikir dulu ya. Ini bukan sikap seorang muslim ini ya. Kami dengar lalu kami pikir-pikir dulu, pertimbangkan dulu. Nah, jangan sampai merugikan saya ini. Wah, ini kan banyak terjadi di kalangan kita ya. Ketika diperintahkan terhadap sesuatu ya, kita kemudian lihat dulu maslahatnya. Kita lihat dulu apa baiknya untuk saya ini. Nah, saya disuruh sholat, apa manfaatnya untuk saya ini sholat? Oh gitu. Kan banyak yang begitu ya. Ada juga memang disuruh puasa, perintahkan puasa, apa manfaatnya untuk saya puasa gitu? Atau diperintahkan untuk melaksanakan haji. Nah, dia bilang apa manfaatnya saya laksanakan haji? Jadi sebenarnya kita tidak perlu manfaat. Jadi sholat, puasa, haji tidak perlu kita mendapatkan manfaat secara langsung. Itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah memerintahkan sesuatu, kita taati dulu, kita laksanakan dulu. Jadi jangan membiasakan diri mencari
apa istilahnya itu ya, mencari faedah ya dari setiap amalan kita. Ada yang mengatakan kalau kita berpuasa itu kita sehat. Ya kan ada yang begitu ya. Kita berpuasalah maka kamu sehat. Itu bukan apa namanya alasan untuk orang berpuasa, tetapi itu hanya manfaat saja. Itu kemudian hadiah bagi orang yang berpuasa. Tetapi bukan orang berpuasa itu untuk cari sehat. Tidak, tapi berpuasa itu karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan karena manfaatnya kita melaksanakan suatu ibadah, melaksanakan suatu syariat, kemudian itu menjadi alasan kita melaksanakan syariat, tetapi murni karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama ya, wasari'u ila magfiratin. Jadi wasari'u itu yang pertama, dimensinya itu bersegera. Jadi tidak menunda-nunda. Nah, yang kedua, ya, ila magfiratin ya, jadi menuju ampunan. Jadi dalam surah apa namanya Ali Imran ayat 133 ini disebutkan kan wasari'u ila magfiratin. Jadi menuju ampunan, bersegera menuju ampunan. Bersegera ke mana? Ya termasuk juga menuju ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ila magfiratin mir rabbikum ya. Nah, kalau misalkan ya, di sini banyak bapak-bapak ya, ibu-ibu ya. Kalau yang anak muda barangkali belum merasakan ya. Misalkan ya, kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang punya salah ya. Misalkan bapak-bapak ada salahnya sama ibu-ibunya ya, istrinya. Biasanya kan minta maaf. Begitu juga ibu-ibu yang punya salah terhadap suaminya juga minta maaf ya. Ya apa namanya istilahnya itu minta maaf kepada pasangan ya. Begitu juga seorang anak ya, misalkan punya kesalahan ya, meminta maaf kepada orang tuanya. Itu. Minta maaf ini ya memperbaiki kesalahan dan bersegera melakukan apa yang diminta gitu. Nah, apa tujuannya? Ya, untuk mendapatkan pemaafan ya. Agar kita dimaafkan sama istri kita, dimaafkan sama suami kita ya, dimaafkan sama orang tua kita. Jadi itu. Makanya kemudian kita diperintahkan untuk meminta maaf. Jadi tidak perlu malu-malu kalau misalkan ibu-ibu ada salahnya pada suami ya segera minta maaf. Karena itu perintah dalam agama kita. Begitu juga suami juga kalau misalkan ada salah, misalkan khilaf tadi ya, tiba-tiba marah-marah, ada masalahnya di kantor, pulang marah-marah, dilampiaskan di keluarga. Kalau sebentar itu sudah sadar ya segera minta maaf. Ya karena namanya manusia itu tempatnya salah dan khilaf ya. Jadi kemudian kalau kita melakukan kesalahan itu kepada manusia itu segera meminta maaf. Ya. Jadi semua manusia itu pasti punya salah ya. Jadi tidak ada di situ manusia yang tidak punya salah ya. Jadi dalam hadis riwayat At-Tirmizi disebutkan kullu bani adamu hatta'un wa khairul hatta'ina tawwabuna. Jadi semua anak Adam itu melakukan kesalahan. Jadi semua anak Adam itu pernah melakukan dosa. Jadi semua anak keturunan Adam itu pernah melakukan dosa. Dan ya ini disebutkannya wa khairul hatta'ina tawwabuna. Jadi dan sebaik-baik yang berbuat salah adalah yang segera bertaubat. Nah, seperti itu ya. Jadi jangan juga kemudian kita merasa wah saya ini tidak pernah punya salah. Jangankan kita keluar dalam aktivitas sehari-hari, di dalam masjid saja kita bisa melakukan dosa, melakukan kesalahan. Makanya hal yang terbaik ya ketika kita melakukan suatu kesalahan ya istilahnya satu dosa kekhilafan ya harus segera bertaubat ya, at-tawwabuna ya, segera bertaubat. Apa manfaatnya untuk kemudian kita segera memohon ya, bertaubat ya, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ampunan itu artinya terbebas dari manusia dari siksa neraka. Jadi menurut ya seorang ulama ya, Wahb Az-Zuhaili ya, kata ampunan itu didahulukan daripada surga karena orang yang belum bersih dari dosa tidak akan masuk surga. Jadi itu dikisah orang yang kemudian nanti masuk surga itu orang yang kemudian sudah dibebaskan ya, sudah diampuni. Nah, makanya kalau kita masih ada dosa ya kita transit dulu nantinya ya. Ya ada istilahnya transit dulu.
Kalau biasa naik pesawat itu transit dulu, ya kalau begitu juga nanti apa namanya istilahnya itu sebelum sampai ke tujuan, nah kita transit dulu, singgah dulu. Nah begitu juga nanti misalkan kita nanti meninggal ya di yaumil akhir, ya kita masih ada dosa yang kita lakukan yang belum sempat kemudian kita memohon ampun terkait dosa itu, belum, nanti kita akan ya di transit dulu ya sebelum masuk ke dalam surga. Ya kemudian nanti kemudian jadi kalau kita sudah masuk ke dalam surga itu orang yang sudah bersih dari dosa, nah baru kemudian dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang ketiga ya, jadi wasari'u ila magfiratin mir rabbikum. Nah, ini yang ketiga, wa jannatun arduhas samawati wal ard. Jadi menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi itu ya, jadi yang namanya surga itu luas sekali ya. Jadi apa namanya kita berbondong-bondong lah masuk surga. Insya Allah cukup. Nah, itu ya. Jadi jangan juga apa namanya mengklaim dirinya, wah kelompok saya saja yang masuk surga ini, yang lain sesat ya, atau yang lain tidak masuk surga. Cuman kelompok saya saja yang masuk surga. Padahal ya, ini Allah sudah menjanjikan itu surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Insya Allah ya, semua kelompok ini bisa masuk surga, masuk semua. Jadi tidak perlu kemudian kita saling menjatuhkan atau kemudian saling mensesatkan ya. Ini terkadang banyak juga di kalangan kaum muslim ini ya, kemudian menganggap hanya di kelompoknya saja yang masuk surga. Padahal Allah itu sudah menjanjikan surga itu luas sekali ya, seluas langit dan bumi. Nah, artinya mampu menampung semua, baik itu kelompoknya apa namanya dari kalangan NU, Muhammadiyah atau ormas-ormas Islam yang lain atau kelompok-kelompok yang lain, selama kemudian dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah kemudian meridhoinya ya. Jadi kan kita mengharapkan apa ya? Yang kita harapkan adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya masuk surga itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita beribadah, kalau Allah kemudian tidak meridhoi kita, nah Allah kemudian ini haknya Allah. Jadi masuk surga itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Makanya jadi ibaratnya kita ini kalau kayak anak-anak kecil itu ya. Biasanya anak kecil itu kalau minta sesuatu kepada ibunya, biasanya itu apa namanya? merenge-merenge atau biasa juga merayu-rayu ibunya ya. Nah, biasanya kan seperti itu ya, minta sesuatu. Nah, begitu juga kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin kemudian masuk surga ya, kita harus meminta kepada Allah supaya Allah kemudian memberikan ridhonya. Bagaimana caranya ya? Kemudian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun atas segala dosa yang kita lakukan. Nah, itu kemudian salah satu jalan agar kita kemudian mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ya. Nah, ini ada ilustrasi ini bagaimana ya kalau kita di dunia saja, misalkan kita dijanjikan anggaplah kita kerja kepada seseorang ya. Kemudian orang ini mengatakan, wah kalau kamu bisa kerja sama saya selama misalkan 1 tahun, bekerja sesuai ini dan ini ada kasih syarat, misalkan saya kasihkan rumah beserta isinya, beserta perlengkapannya, pasti kita akan serius bekerja. Nah, mati-matian bekerja, kita akan berusaha bagaimana kemudian kita serius, kita melaksanakan apa saja yang diperintahkan. Karena kenapa? Kita mengharapkan misalkan mendapatkan rumah seperti apa yang dijanjikan. Nah, itu ilustrasi saja ya, ilustrasi bagaimana di dunia saja ini kita serius misalkan mendapatkan misalkan hadiah rumah. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala menjanjikan itu bukan rumah, tetapi surga. Ya, kalau surga itu dengan rumah yang ada di dunia ini tidak ada bandingannya. Nah, itu ya, tidak ada bandingannya. Maka Allah itu menjanjikan apa namanya? surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi kalau di dalam surga ini ya segala kenikmatan-kenikmatan itu yang tidak pernah ada di dunia itu semua ada di surga. Nah, itu ya, jadi disebutkan dalam riwayat ini ya. Jadi kita harus percaya kalau misalkan dia sudah disampaikan ya dalam hadis disebutkan banyak ya riwayat-riwayat bagaimana kenikmatan-kenikmatan surga. Nah, tidak apa-apa itu menjadi motivasi kita dalam beribadah. Tidak apa-apa itu menjadi motivasi kita dalam beribadah. Apa namanya? Misalkan kita ingin hidup dalam kenikmatan surga. Itu satu hal yang kemudian yang dibolehkan. Itu ya. Maka kita kemudian berusaha ya, kalau misalkan
janji Allah Subhanahu wa taala seperti itu, kita berusaha kemudian memenuhi apa yang kemudian Allah perintahkan dan kemudian meninggalkan apa yang Allah larang. Nah, seperti itu ya. Nah, ini gambaran surga yang kemudian penuh dengan kenikmatan. Nah, jadi di sini ya bersegera melakukan ketakwaan, ya lapas surga di sini ya bagaimana semua hal yang menyebabkan seseorang dapat masuk surga ya. Nah, bagaimana ya? Jadi harus kemudian menjadi orang yang bertakwa ya. Melaksanakan segala apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau siapa yang ingin bersegera masuk surga ya, jadi harus menjadikan dirinya dulu menjadi orang yang bertakwa. Ya karena tidak ada orang masuk surga itu secara kebetulan. Atau misalkan nanti masuk surga karena ada orang dalam. Tidak ada, tidak dikenal lagi istilah orang dalam. Ada kenalannya, ada keluarganya di dalam. Tidak ada lagi. Pokoknya nanti ya sudah tidak ada lagi seperti kita di dunia ini. Kalau di dunia kan masih bisa seperti itu ya. Misalkan kita mau jadi PNS, karena ada keluarganya ini pejabat, ternyata bisa lolos masuk ke dalam PNS. Atau misalkan kerja satu perusahaan karena ada kerabatnya di dalam, bisa saja. Nah, seperti itu. Nah, tapi kalau namanya masuk surga nanti tidak dikenal lagi istilah ada orang dalam, ordal, tidak dikenal lagi. Karena kenapa? Itu murni nanti haknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jadi kita kemudian semua orang punya akses ke dalam, semua orang punya kesempatan masuk ke dalam surga, seperti itu ya. Nah, jadi bersegera menunaikan apa yang diperintahkan, meninggalkan apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Kalau waktunya masih sempit ya. Ya, masih ada. Jadi terkait ini ya pelaksanaan syariat. Jadi pelaksanaan syariat itu kita kemudian diperintahkan untuk bersegera ya. Bersegera ya. Alasannya kenapa ya? Karena yang namanya ajal kita tidak ada yang tahu ya. Ya. Nah, di sini kemudian kita di sini sebagai seorang mukmin ya tidak boleh menunda-nunda. Karena kenapa? Karena kematian itu bisa saja datang kapan saja ya. Setiap orang itu harus senantiasa waspada. Kita harus waspada ya. Semoga kemudian kita berakhir dengan akhir yang husnul khotimah ya. Jadi kita harus jaga. Tidak mungkin orang mati dalam keadaan husnul khotimah kalau kebiasaannya kemudian kebiasaan yang buruk. Nah, kalau hari-harinya pergi sholat seperti bapak-bapak, ibu-ibu ini hari-harinya sholat 5 waktu di masjid, insya Allah nanti juga orang akan diwafatkan dengan kebiasaannya. Nah, seperti itu ya, diwafatkan dengan kebiasaannya. Nah, jadi kita bisa meneladani ya, mencontoh ya para sahabat Nabi bagaimana mereka melaksanakan syariat, bersegera melaksanakan syariat. Dulu ya sebelum itu sholat menghadap ke Ka'bah seperti saat ini, sebelumnya itu sholat itu menghadap ke Baitul Maqdis ya di Palestina. Nah, jadi dikisahkan itu ya dulu itu Rasul itu hatinya itu sudah ingin ya selalu berdoa itu agar turun perintah terkait ya untuk sholat menghadap ke Ka'bah. Jadi Allah itu menjawab ya dengan turunnya perintah untuk kemudian sholat itu menghadap ke Ka'bah. Sebelumnya ke Baitul Maqdis ya di Palestina. Nah, itu para sahabat itu ya dikisahkan itu ada seorang sahabat itu kemudian sholat bersama Rasul. Ya, sementara sholat bersama Rasul itu kemudian sahabat ini setelah sholat itu ternyata sudah menghadap ke Ka'bah. Nah, sahabat ini keluar menemui kaum Ansor. Nah, menemui kaum Ansor yang lagi sholat juga ya, menyampaikan bahwa sholat itu sudah menghadap ke kiblat, sudah menghadap ke Ka'bah. Jadi mereka langsung merubah. Jadi dalam keadaan sholat, bahkan dalam keadaan ruku itu dirubah. Jadi dalam keadaan ruku itu dirubah arah kiblat. Ya, sebelumnya dari Baitul Maqdis menuju dirubah ke ke Ka'bah. Jadi ini sahabat itu meskipun dalam keadaan sholat mereka kemudian bersegera melaksanakan apa yang diperintahkan ya. Nah,
Nah, ini juga ada kisah ya bagaimana seorang sahabat itu bersegera melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dikisahkan itu ada seorang sahabat bernama Hanzalah bin Amir radhiyallahu anhu. Jadi Hanzalah bin Amir ini telah mendengar seruan untuk perang Uhud. Ya, perang Uhud ini perang yang kedua dilaksanakan oleh kaum muslim. Maka dia pun bergegas menyambut panggilan itu dan mati syahid dalam perang tersebut. Jadi dalam perang Uhud ini sahabat ini Hanzalah bin Amir ini mati syahid. Jadi dia malam-malam itu kemudian langsung pergi mendengar para sahabat ini, Nabi ini sudah siap-siap berangkat untuk perang Uhud, dan dia langsung ikut. Ya. Nah, dalam perang tersebut ini Hanzalah mati syahid. Nah, seorang sahabat ya Ibnu Ishaq berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sahabat Hanzalah dimandikan oleh malaikat. Maka tanyakanlah bagaimana kabar keluarganya. Jadi ini Rasul pun, Nabi pun ini kaget ya. Karena kenapa? Dia ini mati syahid dan tiba-tiba dimandikan oleh malaikat. Jadi kalau Nabi itu bisa melihat malaikat ya. Jadi ini Hanzalah ini kenapa tiba-tiba dimandikan oleh malaikat? Dia mati syahid dan langsung dimandikan saat itu oleh malaikat. Makanya Rasul memerintahkan sahabatnya Ibnu Ishaq untuk pergi tanya keluarganya, apa yang dilakukan ini Hanzalah? Kenapa sampai dia dimuliakan seperti ini, tinggi sekali? Nah, seperti itu ya. Ya, ditanya bagaimana kabar keluarganya. Nah, kemudian Hanzalah ini pergi menanyakan kepada istrinya. Jadi ya, kepada istrinya pada malam itu ya, jadi istrinya mengaku ya, istrinya menjawab pada malam itu ternyata pengantin baru. Ya, kalau orang Bugis itu bilang bunting paru ya, kalau orang Makassar bilang bunting berua. Bunting beru ya, jadi pengantin baru. Ternyata malam itu adalah malam pengantinnya. Jadi Hanzalah bin Amir ini ternyata di malam pengantinnya. Dia baru saja menikah malam itu pada saat perang Uhud. Nah, istrinya mengatakan ya, ketika mendengar panggilan untuk berperang, suamiku keluar padahal dalam keadaan junub. Jadi Hanzalah bin Amir ini keluar mendengarkan seruan sahabat-sahabat ini sudah siap berperang, pergi berperang dalam perang Uhud, dan dia kemudian keluar ikut bergabung meskipun dia dalam keadaan junub. Artinya dia belum mandi wajib. Karena kenapa? Dia meskipun ini kalau namanya orang istilahnya bunting beru, baru malam pertama, dia ini tidak peduli. Ketika ada panggilan jihad, malam itu juga dia langsung kemudian terjun. Dia meninggalkan istrinya, dia pamit sama istrinya, langsung terjun kemudian ikut bergabung bersama sahabat. Dan dia kemudian langsung mati syahid. Maka Rasulullah SAW bersabda, begitulah ia telah dimandikan oleh malaikat. Jadi luar biasa ya. Ini adalah gambaran bagaimana itu para sahabat, contoh para sahabat itu ketika mendengar perintah, itu mereka tidak menunda-nunda. Inilah gambaran, kemudian kita bisa menjadikan contoh bahwa apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala itu segera kita laksanakan. Nah, itu ya. Nah, begitu juga ya terkait sampai jam berapa? Jam 9. Ya. Ketika kemudian larangan untuk meninggalkan khamar ya. Jadi khamar itu minuman yang terbiasa diminum oleh orang-orang Madinah saat itu. Di Makkah, di Madinah, khamar itu minuman hari-hari, Pak. Jadi Bapak Ibu, jadi khamar itu sebelum diharamkan itu minuman biasa. Kayak kita barangkali teh atau kopi. Jadi hampir setiap rumah orang termasuk kaum muslim saat itu juga ada di dalamnya khamar di rumahnya. Dan itu ada persediaannya banyak ya. Nah, ketika turun perintah untuk kemudian meninggalkan khamar, para sahabat itu kemudian segera menumpahkan khamar-khamarnya, bahkan kendi-kendinya langsung dipecahkan. Bahkan ada seorang sahabat itu sementara minum langsung dimuntahkan. Jadi ini bagaimana para sahabat itu betul-betul meninggalkan apa yang Allah telah larang ya. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi ini kemudian menjadi contoh bagi kita bagaimana bersegera melaksanakan syariat ya. Jadi perintah Allah Subhanahu wa taala ya kita segera melaksanakan apa yang diperintahkan, termasuk semua bermuamalah ya. Kemudian melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua kemudian memohon ampun
untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, konsekuensi yang terakhir adalah bagaimana kita bisa meraih surga. Jadi surga itu adalah hadiah bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, hadiah bagi orang-orang yang kemudian mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan ya sebagai pengantar. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz telah menyampaikan apa yang disampaikan. Semoga mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan terima kasih Bapak-bapak sudah meluangkan waktu mendengarkan pengajian malam hari ini. Semoga apa yang didengarkan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan terima kasih juga atas ibu-ibu telah memberikan kami konsumsi apa yang semoga diberikan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dari kami kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.